Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah majelis taklim Musyawarah Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di radhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, berbagai macam ibadah yang sudah kita laksanakan, baik yang sudah, yang belum, dan yang akan kita laksanakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarul Hadis, ya, lanjutkan bacaan kita sampai hadis yang mana berarti? Utlubul ilma walau biswir. Utlubul ilma walau biswir. Baik. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau biswir, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlubu. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Hadis yang berikutnya adalah ya tentang pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Sehingga Nabi katakan di sini,
dimanapun ilmu itu berada, kalau memang ada di tempat itu perlu kita datangin, kita cari gitu ya. Sehingga Nabi gambarkan utlubil ilma walau biswin, ya, carilah ya ilmu itu meskipun tuh ilmu ada di negeri Cina, kata gitu. Ya, kalau kita bilang Cina kan negeri yang jauh, ya, jauh dari negeri Arab. Kalau kita dekat sini, ya kan? Karena kalau dari Arab ke Cina dari ujung ke ujung. Karena ini hadis Nabi kan tinggal di Arab kan, ketika itu kan. Kalau dari kita nggak terlalu jauh, ya. Tapi kalau bagi bangsa Arab yang namanya negeri Cina itu jauh, ya. Kayak kita ke Amerika, ya. Kita ke Amerika kan beda jam 12 jam. Sekarang kita jam 2 siang, sudah jam 2 malam. Bedanya. Jauhnya, ya. Dia naik kereta, naik pesawat itu bisa hampir 20 jam, ya, ke Amerika itu, apalagi Amerika Latin, jauhan lagi, ya, Argentina, Brazil, ya, Cekoslovakia, Venezuela, itu kan negara-negara Amerika Latin semua tuh, ya. Nah, Nabi mengatakan ilmu kalau ada di Cina, artinya jarak yang begitu jauh antara negeri Arab dengan negeri Cina. Kalau di situ ada ilmu, kamu ngapain? Cari. Ya kita nggak bisa membayangin dah. Kalau zaman dulu suruh ke Cina naik onte, akan sampainya kan begitu. Ya? Ya berapa bulan aja. Nah sekarang ada orang aja ya ke Arab Saudi naik motor PCX tuh, ya 3-4 bulan. Ya ada lagi orang naik sepeda kemarin. Ya berapa bulan? 7 bulan. Ya itu. Sampai nggak sampai. Ya kan situ ada kemauan. Kalau kita bayangin tuh naik sepeda hampir ratusan ribu kilometer. PG4 pantat kita tepos kali kalau nyampe. Ya 7 bulan orang penting orang beranak sampai sana. Ya kan? Ya, malam ini dicek ke dokter positif, begitu sampai sana beranak. Iya 7 bulan kan bukan prematur kan? Iya jadi 7 bulan. Ya. Kenapa sampai demikian Rasul mengatakan, ya sejauh manapun itu tempat kalau di situ ada ilmu kamu harus cari. Ditegaskan oleh Nabi kita, fa inna talabal ilmi, ya, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu fardhatun, ya hukumnya wajib, ya cari ilmu ini wajib loh, bukan sunnah, ya bukan mubah tapi wajib, ya. Lah orang kok masih banyak Ustadz yang nganggap belajar itu biasa-biasa aja nggak wajib, nah karena mereka nggak tahu, ya karena nggak tahu betapa penting dan hukum bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Coba aja ibu-ibu sekalian, ya orang yang paling enak tuh belajar ganjarannya dia di mana aja dikasih sama Allah tuh. Yang pertama keluarnya aja seperti orang jihad di jalan Allah, ya. Yang kedua setiap langkahnya dicatat kebaikan, ya. Yang ketiga dia duduk di masjid, di majelis ilmu itu dosanya diampunin. Yang keempat surga dikasih. Tuh, apa yang nggak enak coba? Itu untuk orang yang menuntut ilmu, ya itu. Memang sih hal-hal kayak gitu belum kelihatan, ya orang nggak tahu, ya karena orang kita kebanyakan yang mereka akan ngambil atau akan ya serius itu sesuatu yang nampak sama matanya dia, ya padahal tidak semua yang tidak nampak itu ya tidak memberikan sesuatu, justru yang tidak nampak itu ya yang akan memberikan sesuatu yang sangat banyak, ya itu. Nah kalau menuntut ilmu kan hukumnya wajib, ya. Nah kalau wajib berarti pengertian wajib apa sih? Ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya, pekerjaan yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat apa? Dapat dosa. Ya, berarti kalau orang punya kesempatan waktu, ya sehat, ya nggak mau belajar, dosa terus, ya. Dosa yang kadang-kala kita nggak sadar nih belajar, ya. Kalau lain orang ngomongin orang tahu itu dosa, ya kan, ghibah, ya, namimah, itu dosa ketahuan. Dan ini orang yang kadang nggak sadar apa, nggak mau belajar, padahal itu dosa juga, ya. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib, fardhu di sini.
Ya, baik. Ya, wajib itu bagi siapa? Ala kulli muslimin. Ya, kepada seluruh orang-orang Islam. Ya, jadi kalau dia itu sudah beragama Islam, ya, maka belajar itu jadi wajib. Terus kalau orang kafir gimana Ustaz? Orang kafir nggak dibilang wajib jadi mau belajar. Ya, masa kita dibilang wajib masih nggak mau kan gitu? Ya, orang kafir nggak dibilang wajib bagi mereka, tapi semangat untuk mencari ilmu dan mengejar suatu cita-cita mereka biasanya lebih apa? Lebih tinggi, lebih giat ketimbang kita nih. Ya, kan kebanyakan kita mohon maaf aja dah. Ya, apa-apa nyerahin Allah aja sih, udah serah-serah Allah dah katanya. Pasrah aja bawaannya berpasrah aja dah. Sahih kagak, ikhtiar kagak ada. Bu, anaknya kok kita biarin urusan Allah dah tuh. Urusan Allah. Ya. Jangan kita jadi orang jangan yang selalu berpangku tangan. Ya, Allah sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tuh enggak bakal merubah nasib seseorang itu. Ya, kecuali itu orang sendiri yang mau ngapain? Merubah. Ya, yang namanya Allah itu tidak ada sedikit pun pengen menghendaki hambanya yang enggak enak. Ya, emang Allah demen orang miskin? Kagak. Ya, emang Allah demen orang tolol? Kagak. Ya, nah itu kenapa? Ya, karena ya kita itu nggak tahu. Ya, apa-apa dikit serahin Allah aja dah. Serah Allah, terserah Allah. Ya, usaha kagak ya Bu. Ntar anaknya jadi gini tuh, biarlah terserah Allah dah, anak mah gimana aja nanti belakangan katanya. Ya, boleh kita itu terlalu apa ya? Berpangku tangan kita serahin apa-apa sama Allah. Memang Allah sesuatu yang akan apa? Ya, akan menjadikan ya atau memberikan keputusan, tapi kita dilihat sama Allah usaha kita. Ya mohon maaf katanya aja dah, kasarnya nih orang belajar aja belum tentu pinter. Ya, apalagi jika nggak belajar. Orang kerja keras aja belum tentu kaya, apalagi nganggur. Kan gitu. Ya. Pak, si Anu tuh kerja hari-hari pergi pagi pulang malam gitu-gitu aja hidupnya. Jangan sembarangan. Ya. Sekarang belum Allah buktiin, ya, tapi nanti suatu saat kalau Allah kasih, ya, nah baru kita mulai oh iya, ya kan? Bener, nggak ada manfaat tuh, ya nggak sia-sia dikerja dari pagi pulang malam gitu. Ya, nah ketika ada masalah orang kerja giat pergi pagi pulang malam dikatain orang kerjanya di mana ya? Pergi pagi pulang malam maksudnya itu. Alah lagi datang. Ya, ada yang diomongin tuh. Ya, kita di dunia ini Bu, jadi orang itu jangan punya mulut, jangan usil biarin aja. Ya, jangan kepo jadi orang. Ya. Kepo kok tahu urusan orang aja, ya. Karena apa? Karena belum tentu apa yang kita kira benar dengan kenyataannya, Bu. Ya kan? Waktu anak gadis paling kerjaan gitu kan tuh. Paling kerjaan gitu. Orang belum tentu. Kenapa? Nyambung lagi. Iya, kadang lembur kan begitu. Ya, jangan sampai dah. Udah diem aja kita dah. Ya, kalau tidak bisa berbuat, jangan berbicara. Ya, kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Nah, kemuliaan berikutnya Bu, ya, karena itu suatu yang wajib bagi orang beriman, sampai-sampai Nabi katakan innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, ya, tad'u ajnihataha, ya, akan menaungkan sayapnya, melebarkan sayapnya, membuka sayapnya, ya. Kepada siapa? Li talibil ilmi, kepada orang yang apa ya? Gemar mencari ilmu. Ya, pada orang yang gemar mencari ilmu, ya. Kenapa dia membentangkan sayapnya? Ridon bima yatlubu. Ya, malaikat demen banget kan. Ame orang yang rajin belajar. Malaikat aja demen. Ya. Kalau malaikat sudah demen, ya Allah, ibarat kata Bu, ya, malaikat itu kan menjadi wasilah kita juga. Ya, kalau kita doa, nanti malaikat yang aminkan pasti diterima doa kita. Ya,
Kalau kita minta sesuatu, malaikat aminin, pasti diterima doa kita sama Allah. Ya, kenapa? Karena para malaikat itu adalah kekasih Allah, ya. Makhluk yang menjadi makhluk yang paling dekat koneksinya dengan Allah. Tuh, ya. Kalau dia udah demen, senang gitu ya. Jadi kita aja Bu, kalau punya anak rajin belajar, ngeliat aja demen gitu. Ya, punya anak, punya cucu, ya Allah cucu gue rajin amat belajar atau kita demen gitu kan. Ibarat kata saking demennya kita tuh ngeliat cucu kita, saudara kita belajar, ya kasarnya diminta apa ya kita beliin dah. Ya kan? Bukan kita manjain, bukan. Ya katanya kita seneng ngelihat kelakuan tuh anak bentar-bentar habis maghrib nggak pernah nggak pegang Quran, pasti dia ngaji. Ya, habis ngaji, ntar dimakan malam sholat isya, habis isya pasti dibaca buku. Nah itu kan cakep tuh. Ya kan demen gitu tuh, ngelihat kayak gitu. Ya malaikat aja seneng yang kayak gitu, apalagi kita tuh yang manusia biasa. Ya. Jadi ya yang bisa kita ambil dari kesimpulan hadis ini nih, ya. Artinya kita belajar itu tuh tidak pandang tempat, ya, tidak pandang di mana tuh ilmu ada, ya. Kalau kita masih punya kesempatan sehat, bisa jalan, bisa pergi sana sini, bisa hadir majelis taklim, pergi Bu, ya. Di mana itu ada majelis taklim, kalau kita bisa sempat dan laki kita izinin pergi, ya. Kecuali kalau nggak izinin lakinya jangan, ya. Kalau laki udah izinin, ya. Silakan tuh ambil kesempatan emas itu, ya. Tuh kalau nggak ada lakinya, lain lagi. Ya, kapan aja boleh cuma bebas dan tuh free, ya. Lagi sehari 10 kali juga boleh. Ya, kondisi emang terbatas itulah manusia ya. Keterbatasan kondisi kita faktor U, ya kan. Yang kedua, ya, berarti itu ilmu sesuatu yang apa? Sangat penting, ya, harus dimiliki oleh siapapun orang, ya, karena seseorang pengen bahagia harus punya apa? Ilmu. Di dunia pengen bahagia Bu, harus punya ilmu. Di akhirat pengen bahagia harus punya apa? Punya ilmu. Ya, pengen bahagia dua-duanya di dunia dan akhirat harus punya apa? Punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia, maka dia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya di dunia dan akhirat, maka dengan apa? Dengan ilmu. Apa maksudnya Bu? Pengen bahagia dunia dan di dunia dengan ilmu? Ya artinya kita ngelakuin apa-apa Bu di dunia punya ilmunya. Ya, kita ibadah di dunia Bu, kalau pakai ilmu diterima apa enggak? Terima. Kalau enggak pakai sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan Nabi bilang begitu. Ya, setiap pekerjaan yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, apa tuh? Mardud, bakal ditolak dan tuqbal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena segala sesuatu itu harus ada apanya? Ilmunya. Ya. Nah, kita aja orang perempuan ibu-ibu pakai jilbab, kok enggak pakai ilmu? Ada ilmunya. Enggak sembarang ilmu sembarangan. Latar-latar gitu kalau ada ilmu latar-latar aja. Yang buat muka di belakang itu tutupan mukanya. Kalau ada ilmu kan begitu. Aku pakai jilbab pakai. Lagi lo berada di belakang. Ya. Yang depan buat belakang, yang belakang buat depan. Serem orang enggak tidak. Iya, kelihatan. Ilmu, ya, kalau ada ilmu berapi itu. Baik, hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhiru an-nikah wahfadu al-khitbata. Rawahu Dailami an Ummu Salamah. Ya. Nabi bersabda, azhiru an-nikah, ya, tampakkanlah atau umumkanlah pernikahan.
Wa akhfu al-khitab, dan sembunyikanlah lamaran kalian. Apa maksudnya, Bu? Ya. Kalau orang kita punya anak nikah, itu kan sunnahnya diapain? Diramein. Ya. Kalau kita walimatul arus lah. Ya. Apa sih tujuannya tuh, Bu? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali bilang tujuan diramein itu biar gak timbul fitnah. Ya. Nah, kalau kita punya anak, punya cucu, ya perempuan, ya tahu-tahu tetangga lihat gandengan lelaki, orang pada ngomong, orang gandengan kemarin seminggu lalu masih jalan sendiri aja. Mulutnya ada aja, Bu, ya. Siapa itu dibawa tuh? Siapa itu dibawa tuh? Ya kan begitu, ya. Betul. Makanya tujuannya kita umumin, undanglah orang. Tujuannya biar nggak timbul fitnah. Ya kan. Kayak dulu gimana tuh Ustaz? Lagi pandemi, kan orang nggak boleh ngumpul nikah di sana doang. Ya di KUA. Ya, sekarang umumnya undang aja orang, biar orang nggak timbul fitnah. Ya kan. Ya, coba tuh orang perempuan anak cucu kita, ya sebulan 2 bulan sampai 5 bulan nggak ketemu, begitu ketemu perutnya gendut, orang pada nanya. Itu katanya angin apa? Ya kan? Kenapa? Orang kan nggak tahu. Ya, jangan bilang biarin aja lu pikir mau omongan orang, ya salah kita. Ya, ada Bu sesuatu yang kita biarin aja kalau orang ngomong lantaran memang kita nggak perlu ngomong. Ya, ada sesuatu yang perlu kita ngomong biar orang nggak ngomong. Tuh, kalau pakai speaker gimana Ustaz? Di masjid diumumin boleh nggak? Jangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak saya nikah nih udah ya. Jangan ngomong ya. Benar gitu. Ya. Karena kita disuruh apa itu? I'lan, mengumumkan, yaitu dengan dia apa mengundang orang. Nah itu mengundang orang itu biar didoain kan gitu. Bukan sekedar kita ngomongin doang. Ya. Gitu. Nah itu kalau dia anak dia nikah, ya harus kasih tahu. Ya paling enggak ya warga sekitar lah, biarkan nanti pasti dia pulang lewatin kampung kan begitu. Ya nggak mungkin dia pulang rumah pakai helikopter, orang nggak ngeliat kan, nggak mungkin. Ya gitu. Tapi sebaliknya Bu, wa akhfu al-khitbata. Ya sementara kalau masalah khitbah harus diapain? Sembunyikan. Kalau tunangan disembunyikan. Apa maksudnya, Bu? Ya. Maksudnya adalah jangan sampai seseorang menganggap kalau dia sudah tunangan boleh ngapa-ngapain aja. Ini banyak loh Bu, ya kesalahpahaman orang-orang tua tuh anak cucu udah apa ya tunangan, kita suruh jalan sana sini berdua aja padahal belum boleh. Baru tunangan, ya baru tunangan itu. Ibarat kata baru berapa, baru 40%-nya, 60%-nya belum. Ya. Apa-apa lu udah tunangan, udah jalan sana ke nginepnya di puncak sana berhari-hari ya. Lu pasti jadi, katanya pasti jadi, belum tentu. Nah orang Bu, nyobain baju mau pasti dibeli. Kita jalan ke pasar Bu, kita nanya ke penjual, Bang, baju berapa sih Bang? Cakep Bang, boleh cobain nggak? Boleh. Boleh nggak baju cobain? Boleh. Kita cobain Bang, nggak jadi, nggak apa-apa mau ada. Ya, kan udah dicobain, harus dibeli. Nggak juga. Coba kalau anak kita digituin. Boleh. Ya, nah itu makanya Bu, ya jangan menganggap tunangan itu, lamaran itu udah membolehkan sesuatu. Yang Nabi bilang suruh boleh melihat muka sama telapak tangannya saat itu, bukan selamanya. Ya, ini orang-orang kita kebanyakan selamanya ini udah pokoknya udah tunangan, udah jalan dulu mau belanja apaan, ajak lo, calon lo semua, gitu. Kenalin saudara-saudara lo, jangan dulu. Kenalin aja ntar dulu. Kalau jadi, kalau kagak coba. Siapa yang malu? Mungkin kita yang malu. Ya kan? Ya orang jadi belum apa belum udah dikenalin lebaran dibawa sana sini. Siapa itu dong? Calon, wis ya calon aja gitu. Padahal belum jadi, belum tentu. Ya Bu. Oh, ntar 2024 ya kandidat presiden banyak semuanya jadi nih. Baru calon doang.
Ya, jangan kita anggap itu sesuatu yang pasti. Di dunia nggak ada yang pasti bu kecuali mati. Ya, meskipun dia udah tunangan ya, banyak bu orang udah tunangan bertahun-tahun akhirnya apa? Nggak jadi. Ya, jangankan baru tunangan orang udah sekian tahun nikah udah punya cucu, ada nggak yang bercerai? Ya, banyak. Kan lucu kalau secara logika mana punya cucu masih udah bangkotan ceri-ceri lagunya. Dibilang begitu karena kayak kakek kecil ceri lagu kemarin gitu. Nah, yang lucu lagi kan ditanya, "Pok, kenapa Pok cerai sama itu abang?" katanya. "Gua gedek sama laki gua." "Kenapa?" "Anggur kerjanya di rumah." "Kenapa Pak?" "Gua gedek aja." "Udah berapa tahun Pak nikah?" 5 tahun. 5 tahun baru bilang gedek. Iya. Tuh, ya jangan. Dari dulu sebenarnya saya nggak demen laki gua kata dari awal. Punya anak tak banyak, berapa? 8. Ya? Nggak demen punya anak 8. Ngapain aja kan ngapain? Iya dari dulu bilang gitu kan. Iya. Dari dulu kayak dibilang. Tanya anaknya 8 banyak kan dia misalnya. Tuh ya. Di zaman bu, ya itu segala sesuatu itu ada tata caranya. Ya, yang perlu diumumkan adalah kalau dia sudah menikah. Ya, kalau baru sekedar yang namanya tunangan atau lamaran belum perlu diumum-umumin dulu. Ya, nanti dah. Ya. Nah, yang harus menjaga itu yang melamar dan yang dilamar. Ya, yang melamar ya, dia sih laki boleh. Ya, melamar perempuan lagi boleh gak? Boleh. Tapi kalau perempuan dari melamar lagi boleh gak? Nggak boleh. Curang, orang bilang curang kan? Islam katanya. Bukan curang. Hah? Kenapa? Oh, enggak kan yang ngasih umpan laki bukan perempuan. Ya, betul. Bukan curang bu. Orang kalau nggak punya ilmu bilang Islam enggak ini nggak benar nih curang. Kok orang laki udah kawin boleh kawin lagi 2, 3, 4 orang perempuan kok nggak boleh? Ya, ya nggak enak bu. Jangan jauh-jauh dah. Ibu punya mobil, pasti dia punya mobil kan? Ya, itu mobil pakai kunci gak? Kuncinya khusus kagak? Bisa dimasukin kunci baja ya? Nggak bisa kan gitu. Itu ibaratnya perempuan kan ada tempat kunci, harus kunci apa ya? Ya kunci yang khusus, nggak boleh sembarang kunci masukin, ya kan? Masuk masuk nggak? Masuk. Oh ketawa, baru ketawa ini. Saya kasih contoh biar gampang aja ya, biar alatnya gampang, begitu. Ini alasan bu kenapa perempuan nggak boleh poliandri, kalau laki kok boleh poligami, itu kan? Ya, nggak bisa sembarangan kunci masuk ke situ. Tapi itu kunci di mana aja bisa masuk laki, gitu ya. Laki kunci. Oh, tempat kuncinya itu. Ya. Islam sudah demikian bu mengatur ya. Jadi kalau seandainya ya Allah perempuan boleh nikah lebih dari 2, 3 laki, 4 laki, naudzubillah. Kayak apa jadinya perempuan itu? Ada juga banyak sih. Hah? Banyak. Ada. Ya, itu kehidupan perempuan udah kayak gitu itu udah kayak binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adal, dan ada Allah tuh. Mereka itu seperti binatang bahkan lebih hina dari binatang. Ya kan? Kenapa? Binatang wajar nggak punya akal. Ya ayam emaknya disikat. Emaknya sikat nggak Maya? Sikat tuh jago udah gede emaknya dihantam aja. Ya, tuh. Baik. Hadis yang berikutnya. U'budillaha ka'annaka tarahu
wa'udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'awatil mazlumi fa innahunna mujabatun wa 'alaika bi salatil ghadati wa salatil 'isya'i fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan. Rawahu At-Tabrani an Abi Darda. Ya. Nabi bersabda, "U'budullaha ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Kita kalau melihat atau kita dilihat kan kita pengen yang terbaik ya, Bu ya. Iya. Ya kan kita lagi sholat nih, ada laki kita depan kita, emang kita sholat sembarangan? Kan kagak. Sholat kita apa ya? Cakepin lah, khusyuknya dikit-dikit, rukuknya lamaan, biasanya sebentar dong, lamain dikit, itu kan. Biasa tuh orang, nggak apa-apa, biarin aja, bukan riak, bukan. Ya, sujud biasa sebentar doang, bangun lebih a'la bangun ya, bangun lebih a'la bihamdi, sampai lebih hamdi, 3 kali lagi banyak kali. Ya, nah kalau kita saat menyembah Allah, ya, kita yakin Allah melihat kita, pasti ibadah kita benar. Ya, kita rapiin lah, kita Bu, kalau ibadah Bu. Ya, ibadah kita sendiri sama rame-rame beda gak? Beda. Lebih benar yang mana? Mana yang rame-rame yang benar? Perhatiin. Sendiri sembarangan aja. Ya, tanya juga ngucapnya cuma salam kanan doang, kirinya sembarangan. Ya, yang rame-rame masih benar cakep, kalau lagi sholat rame-rame aja. Pas sendiri coba. Buru-buru itu. Amin. Sengaja, ya. Itu orang manusia, ya, orang Sunda, bukan orang sini bukan. Jauh orang sini nggak ada, orang Ayubi nggak ada. Benar semua sholatnya. Ya, stop. Ngaji semua. Ya. Wa'udda nafsaka fil mauta. Ya, dan anggaplah engkau akan mati besok. Ya, ya Bu. Orang Bu kalau udah ketahuan bakal mati besok, kira-kira apa dikerjain Bu? Sempet di jalan-jalan ke mall. Orang mau mati besok, Tong, lu besok mati ya? Aku mau ke mall dulu, mau mati besok, ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ya. Orang kalau udah ketahuan bakal mati besok, nggak pernah pulang dari masjid Bu. Di masjid, ambil tidur mungkin di masjid. Ya, kenapa? Gua mau mati besok. Ya. Jangan jauh-jauh Bu cerita Bu. Saya pernah ngisi ceramah di penjara. Ya. Di suatu penjara saat saya habis ceramah, saya perhatiin ada seorang tuh Bu, dia kerjaannya baca Quran aja. Ya, habis saya ceramah saya samperin, "Mas, kenapa baca Quran dari tadi samperin enggak berhenti?" Saya mau dieksekusi Ustaz, besok saya mau dihukum mati katanya. Ya. Lu tahu aja memang benar mau mati besok. Baca Quran nggak berhenti Bu. Saya ceramah nggak didengerin. Baca Quran ya. Iya. Saya tanya besok saya mau dihukum mati Pak Ustaz katanya. Emang pasti? Ya kalau hukumnya begitu, makanya saya siap-siap nih katanya gitu ya. Ya. Berapa minggu kemudian saya diundang lagi, masih ada Bu. Nah, Mas katanya hukum mati. Alhamdulillah nggak jadi Pak Ustaz kan. Nah, saya bilang. Ya kan? Padahal baru manusia yang bakal memvonis dia mati, bukan Allah. Ya kan? Emang Allah bisa matiin orang? Nggak bisa. Ya, nggak bisa orang matiin orang mati orang lain kecuali Allah. Baru orang yang mengatakan lu besok gua hukum mati lu, siap-siap. Baca Quran nggak berhenti Bu. Kayak peci rapi, kayak baju koko. Penjara, iya. Dibikin bakal mati besok. Ya, padahal saya bilang beberapa minggu kemudian saya diundang lagi, masih ada, masih ada, mas nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi. Oh jadi mati, tahu ini. Iya, ya, tuh. Nih, ya. Tapi kalau kita, ya, ada pengetahuan itu, informasi itu datang dari Allah, ya, kita lagi ibadah harus benar, ya, dan kita juga harus apa, ya.
kita akan yakin kalau kita bakal mati besok. Udah biar bener lah kita. Ya, jangan main-main. Ya. Selanjutnya, wa iyyaka wa da'awatil mazlum. Ya, tuh. Hendaknya kamu harus memiliki rasa takut terhadap orang-orang doanya orang yang terzolimi. Ya, Bu. Ini doa orang yang terzolimi, hati-hati, Bu. Ya, di antaranya itu kata Nabi ada 3 doa yang nggak bakal ditolak. Ya, yang pertama doa walid alal walad, doa orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua doa musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Yang ketiga doa mazlum, doa orang yang teraniaya. Ya, itu dijelaskan dalam hadis itu, Bu, kalau tuh orang teraniaya, apalagi sampai dia tersakiti, Bu, dia doa benar-benar minta sama Allah, tuh doanya pasti dikabulin. Makanya kita jangan sembarangan sama orang tuh. Ya, tuh orang kesel dikit, kesel yang benar-benar memang benar kesel, ada dasar nggak ada dasarnya ya. Tapi kalau ada dasarnya nggak apa-apa. Ya kan, orang kesel tahu-tahu marah gini-gini. Lah gua nggak tahu apa salah gua. Dia berdoa aja tuh. Jadi kabul yang gitu, belum tentu. Ya, ini orang yang tersakiti contohnya, Bu. Ya, kita punya rumah kita kan biasanya kalau rumah tuh ada apa-nya? Tetangga kan begitu. Ya, tetangga kita bikin rumah tuh air buangan dari genteng kita buang ke halaman rumah tetangga kita. Mana gak deh? Jadi orang air dari rumah dijatuhkan ke rumah halaman rumahku jadi banjir katanya. Berhak gak dia marah? Gak boleh. Itu namanya terzolimi. Ya, kita tahu ibu, maaf ibu, ya air dari rumah ibu tuh jatuh di ceracapan rumah saya katanya. Oh gitu ya, ntar saya benerin. Tuh, ya, dikasih tahu padahal, tapi tetap aja, ya. Tuh, akhirnya dia ya Allah berilah hidayah kepada tuh orang katanya. Saya sudah sekian kali saya kasih tahu rumahnya genteng air jatuh di rumah saya gini-gini, tapi tetap aja ya Allah kasihlah dia hidayah. Kasih hidayah enggak? Kasih. Kalau doanya cakep, Bu. Nah, kalau doanya kesel jelek gimana ya? Ya Allah, biar rumahnya kebakar, biar dipindah tuh. Coba gimana? Bakaran entar. Oh, bilang Bu, makanya hati kita. Ya. Sampai siapa aja, Bu, terutama orang udah susah kita zalimin, itu yang lebih mustajab lagi. Ya. Orang udah susah nih. Ya, mentang-mentang dia susah, kita apa yang kita zalimin. Ya, ini yang bahaya. Ya. Tapi kalau kita, Bu, nggak punya sesuatu salah apa-apa orang yang zalimin, ya, itu lain lagi, biarin aja dah. Kita nggak perlu ngebalas kezaliman yang orang lain lakukan kepada kita, Bu. Ya, kalau kita nggak ngebalas kezaliman yang orang lain lakukan kepada kita, bukan berarti kita lemah, bukan. Ya, bukan berarti kita kalah, bukan. Ya, tapi kita tahu, kita ngamalin hadis yang Nabi katakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tambuha. Ya, ikuti perbuatan ya tidak baik orang lain dengan perbuatan yang baik itu. Baru itu. Ya. Kita perlu doain yang jelek, jangan. Ya, jangan. Ya. Kalau kita doain jelek berarti kita kan ngapain? Yang salahin saudara kita. Ya. Orang kita kan nggak boleh marah dikit tuh, mendoa aja lah. Jangan orang lain, saudara-saudara juga sekandung kadang begitu. Iya. Ada permasalahan masalah pembagian warisan. Dia merasa nggak adil, dicurangin gitu. Dan angkat tangan aja doa. Oh, mudah-mudahan dia habisin harta dia katanya. Alhamdulillah, doa aja dah. Mending kesel aja tar dulu apa? Ya, mudah-mudahan dilenyapin hatinya Allah, bakar semua rumahnya Allah. Ya, jangan Bu. Habis rumah tangganya dari berantakan ya Allah, ya Allah. Kejem amat kita jadi orang jangan dulu. Ya, itu kan kalau orang doa kayak gitu, Bu, Allah juga bilang ya Allah, orang serba salah kata Allah nih. Gua nggak terima dia dizalimin kata dia, gua terima saudaranya. Kan tege banget sudah disuruh habisin dibakar katanya.
Ada yang gitu nggak Bu? Banyak, bukan ada. Kenapa? Karena kita ngikutin nafsu. Ya, kita ikutin apa? Nafsu kita. Ya, kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita nggak bisa mengendalikan apa itu ego kita saat kita lagi emosi. Nafsu itu, ya, kan udah sering kali saya jelaskan. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya, bukan. Orang yang kuat adalah apa? Orang yang mampu yamliku nafsahu indal ghadab. Dia mampu mengendalikan nafsunya saat dia lagi apa ya? Marah. Orang manusia marah biasanya nggak Bu? Biasa. Siapapun punya sifat marah Bu. Jangan Ibu kira Nabi ketika diganggu nggak marah-marah Bu. Ya, tapi dia ingat apa yang menjadi petunjuk Allah. Jangan marah ya Muhammad. Ya, la taghdab wa la jannah. Kan begitu. Jangan gampang marah, kamu pasti masuk surga. Tuh. Nabi ngikutin apa yang menjadi arahan Allah. Nah, kalau kita bisa, kita lagi marah banget ya, kita ikutin Allah. Bisa? Ya. Orang lain ngasih tahu, ibu sabar aja, udah dulu diem jangan banyak ngomong, lu nggak rasain apa yang gua rasain tuh. Kamu nasihatin padahal. Ngomong lo, kamu nggak merasakan sih apa yang aku rasakan sih. Itu, ya. Seandainya kamu merasakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirimu, katanya. Itu gitu. Padahal temannya baik Bu, udah kok sabar kok ya. Ya biar aja biar dapat hidayah dah. Ya seorang memang lagi ada masalah sama bininya atau sama lakinya gitu. Ya dibawa kok jadi omongin dah. Sabar kok ya. Diam dulu. Diam dulu. Ya. Itu kita Bu, kalau Nabi Muhammad dengerin apa yang menjadi nasihat Allah. Ya. Makanya Allah katakan walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka, kata Allah, Muhammad, aku tahu sebenarnya engkau sakit hati. Ya, hati kamu itu gundah. Marah banget dengan apa? Dengan ya, apa namanya itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak senang sama kamu. Tuh. Ya. Tapi kata Allah, udah diamin aja biarin. Ya. Tuh. Apa saatnya? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalin dia secara baik-baik. Biarin dia benci sama lo. Justru kita bersyukur kalau kita punya orang yang benci sama kita. Ya, kalau kita hidup di dunia nggak ada orang benci sama kita jadi sombong. Nggak pernah kita introspeksi. Ya, justru kalau kita punya teman hidup di dunia, ada musuh, kita apa? Jadi bisa introspeksi diri kita. Ya Allah, berarti ada yang kurang, ada yang salah di diri gue nih. Ya, jangankan kita orang biasa Bu, seorang dai mau balik aja kan. Ada yang nggak demen nggak? Banyak, ya. Tapi kan dai mubalik zaman sekarang nggak seperti Nabi sambil dimetai. Ada seorang ceramah sambil dilemparin tai? Nggak ada. Kalau dilemparin tai yang ada nyawa taruhannya Bu. Saya lagi pidato dilemparin tai, habis berak dilemparin ke saya. Seperti saya. Ya, nggak saya ya murid-murid saya nyamperin kan gitu. Kesel kan orang begitu. Ya. Kitanya bisa, tapi Nabi Muhammad itu nggak bisa karena dia mengikuti arahan Allah. Ya, makanya hati-hati. Fa innahunna mujabat, karena doa orang yang zalim itu pasti diapain? Diterima, ya. Wa 'alaika bi sholatil ghada, ya, dan peliharalah salat subuh, ya, wa sholatil isya, dan salat isya. Bu, salat subuh sama isya kita itu harus kita jaga benar-benar Bu. Ya, tuh. Kenapa Bu? Karena sholat ini nih sholat yang paling langkah orang ngerjain ini Bu. Subuh apa lagi? Ya, saking enaknya tidur kadang apa ya? Males bangun. Ya, isya ngapain? Saking capeknya pulang kerja akhirnya ngapain? Tiduran. Isya ketiduran, subuh apa ya? Ya. Ya, nggak ada orang sini, nggak ada orang sono, orang sini nggak ada dah. Orang sini sholat subuh isya cakep. Ya, ya, begitu azan tidur lagi. Fashhadhuma, kata Nabi. Ya,
Untuk apa itu? Berjamaah. Ya, untuk apa yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, orang perempuan gimana Ustaz? Kerjanya di rumah berjamaah. Anak cucu ajak menantu kayak yang perempuan atau laki sudah sekali-kali, anak sekali-kali suruh mimpin imam di masjid di rumah, dia boleh nggak? Boleh. Bu, kalau bisa kita ngerjain sholat yang wajib jangan pernah nggak jamaah bu. Sayang, ya. Meskipun di masjid, di musola ataupun di rumah, jangan kita jamaah giliran di musola masjid doang, di rumah juga bu. Ya, tuh sayang. Kenapa ya? Karena keutamaan orang sholat berjamaah tuh kata Nabi di sini tuh bu, apa kata Nabi bilang? Ya, falau ta'lamuna ma fihima la ataytumuhuma walau habwan. Ya, seandainya kalian mengetahui tentang rahasia dua sholat itu subuh dan isya, pasti kalian akan ngapain? Mendatanginya sekalipun dalam keadaan merangkak. Ya, artinya bu, kalau memang itu kita lagi sakit, kalau bisa kita usahain dah sholat jamaah juga. Iya, tuh. Nabi bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin," barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan orang tersebut sudah menghidupkan separuh malam. Ya, itu kalau sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah faka'annama qama al-lail kullaha, seakan-akan orang tersebut sudah menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah. Coba kalau kita sholat subuh berjamaah, Ustaz saya bangun kesiangan 5:30 jamaah boleh enggak? Boleh. Kalau memang kesiangan, bukan sengaja. Jangan sengaja masang alarm 5:30. Masang alarm 5:30 sengaja biar bangun 5:30, jangan. Masang alarm bu diawalin subuh jam 4.39, ya kan? Pasang alarm 3 lah, terus 3:30, ya biar bisa kita ngapa-ngapain. Apalagi orang perempuan kan urusannya banyak, ya orang perempuan urusannya banyak. Kalau orang laki cuma buang air kecil wudhu selesai, orang perempuan belum tentu, ya kan? Saya tahu karena saya punya istri kan begitu. Iya lama sih itu. Saya kalau lagi berebutan kamar mandi, mendingan saya duluan. Orang perempuan pasti lama di kamar mandi. Ya, tuh. Makanya jangan masang alarm itu pas waktu azan, apalagi lewatin azan. Subuh jam 4.39, masang alarm jam 5.30. Itu namanya sengaja-ngaja. Nah, itu Allah yang ngasih itu. Bu, kita bu, kalau kita niat, kita yakin, ya Allah saya mau bangun malam, Allah bangunin pasti. Tapi kita yang nggak bangun. Coba dah, ya. Teh Ai ntar pagi mau bangun jam 3 nih, pasti bangun Teh Ai. Teh Ai yang selimut lagi ya. Begitu dari bangunin, ya. Pasti bu, paling gampang minta dibangun sama Allah, pasti Allah bangunin. Ya. Kenapa? Nggak pakai kesiangan, ya. Tuh. Betapa sayangnya Allah kepada siapa tuh? Kepada hamba-hambanya itu. Kita minta bangun malam dibangunin, tapi ketika Allah bangunin kita nggak ambil bangun malamnya itu, ya. Kita ngapain? Matiin alarm, ya kan? Terus apa yang lagi? Tarik selimut, ya. Emang berat bu bangun malam itu bu, ya. Ya Allah, apalagi subuh hujan-hujan, paling enak tuh di bawah selimut sudah tuh. Kita iya. Kita hangat di bawah selimut tuh hujan-hujan begini tuh, paling enak udah. Perabunan selimut aja kalau orang dulu, perabunan aja lu ya. Kenapa? Yang biasa sholat subuh siang bisa. Iya, makanya saya bilang orang sini nggak ada, orang sini jauh, orang alim itu banyak. Orang alim lagi baik-baik orang alim ya. Ya, jadi intisari dari hadis yang ketiga ini, ya, kita kalau ibadah kepada Allah, kita yakinin seakan-akan kita ngelihat siapa? Ngelihat Allah. Ya, jangan kita ibadah kita bilang nggak ada apa-apa di depan kita, jangan. Ya, tuh bu. Ibarat orang naik mobil bu, kita naik mobil baru Pajero Sport yang terbaru 2022.
Kalau orang sopir yang pengalaman Bu, dia punya apa nih? Feeling. Gue jangan ngebut terus nih, gue nggak tahu di depan pasti ada sesuatu halangan, gue nggak bisa ngerem gimana? Ya kan? Dia akan apa? Antisipasi cari. Ya, ngebut sebentar lah, 5 menit, turunin lagi gasnya. Ya. Kenapa? Karena kejadian itu nggak bisa diapain? Duga-duga, ya kan? Nah, kalau nanti ada kecelakaan depan, akhirnya tabrakan apa ya? Tabrakan beruntun. Tuh, akibat kita apa ya? Terlalu nafsu, ingin apa tuh? Apa namanya istilahnya itu? Mengemudikan, ya, nancep mobil baru kita. Emang enak gak terasa gitu, ya? Kita nggak tahu di depan ada bahaya yang akan mendatangi kita. Tuh, ya. Itu Bu, faktor-faktor penyebab kecelakaan beruntun tuh kayak gitu tuh Bu. Supir yang terlalu gegabah, ya, nggak punya apa namanya itu, ya, feeling di depannya dia itu akan ada sesuatu, ya. Gitu. Apalagi jalanan kita belum tahu Bu, kita ngebut di tol. Emang yang namanya jalan tol itu pasti mulus? Belum tentu. Kadang ada lubang dalam banget kan? Nah orang itu coba tuh di apa namanya jalanan yang flyover yang di Kalibata tuh. Istilahnya Pak, jalanan flyover apa istilahnya namanya? Flyover cinta ya? Ya lah mereka nggak tahu aja. Ada gini karena buat pacaran kalau malam-malam itu ya. Ya, itu siapa yang ngira coba? Anak remaja kita kan kecelakaan situ. Gara-gara ngerawat, yang motor ngebut, lubang Bu, nyungkep mati. Ada kan? Nah, iya, lubang. Hujan-hujan, dia main ngebut aja. Air lagi. Itu anak siapa itu waktu itu belum apa? Anak remaja meninggal. Nyungkep motornya nggak apa-apa, dianya kebanting, mental jauh banget tuh. Di atas aspal, ya, tuh. Ya, yang kedua hadis ini kita ambil jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Ya, biar orang menzalimi kita, cuma kita jangan zalimin orang. Ibu, biar orang nyakitin kita, cuma kita jangan nyakitin orang. Ya, nyakitin orang atau disakitin orang nggak ada apa-apanya Bu. Kecuali kalau kita sakitin Allah pedih. Ya. Allah kalau udah benci sama kita, naudzubillah min dzalik itu tiada obatnya tuh, ada obatnya tuh. Ya, dicuekin kita sama Allah. Sama kalau orang benci sama kita, ada batasnya Bu. Setahun 2 tahun juga dicapain diri. Dia terus-terusan emang kalau udah mati masih sakit hati dia? Agak. Ya. Dia kalau udah mati berhenti. Ya, enggak ada orang mati benci orang, ada enggak? Enggak ada. Udah mati ngapain? Ya itu. Ada istilah orang tuh, sampai gue mati nggak bakal gue maafin lo gitu. Sampai gue mati. Mau mati masih mikirin orang, lagi nggak mungkin mikirin diri yang susah. Ya. Ya, sampai gue mati nggak bakal gue maafin lo katanya. Lo gue mati nggak bakal gue maafin, Tuhan aja nggak begitu kali. Ya, jangan sampai. Ya, nah itulah Bu, 3 hadis kita baca. Ya, pertama tentang menuntut ilmu, yang kedua tentang nikah dan lamaran, yang ketiga tentang ibadah kita kepada Allah dan larangan untuk berbuat zalim. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.